Ini saya mulai dengan cerita saja. Tahun 2029, 16 tahun yang lalu, ini waktu itu saya masih staf di Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat. Nah, atas dukungan dan diperintahkan oleh pimpinan saya saat itu, Bapak Insinyur Haji Hajairin MS, untuk membuat suatu konsep terobosan atau proposal berupa usulan anggaran atau project of propose tentang pertanian modern. Kebetulan saat itu saya dianggap sedikit mampu membuat beberapa buklet dalam beberapa bahasa, terutama bahasa Inggris. Salah satunya yaitu buku yang saya terbitkan diulang-ulang, dicetak ulang-ulang, itu Investment and Opportunity Invest Kalimantan. Juga sering saya membuat proposal pengajuan atau membuat studi kelayakan proyek perkebunan swasta, perkebunan sawit swasta atau dan lain gitu. Saya ingat sekali, ini sedikit merefresh saja. Saya setelah proposal itu selesai, saya namakan proposal itu Rice Estate. Kenapa saya gunakan suffix estate? Karena saya banyak membuat proposal sawit yang namanya palm estate. Itu alurnya. Nah, kemudian saya berpikir jika untuk pengembangan lanjutan yang juga bisa dimanfaatkan untuk tanaman pangan lainnya, dalam pemikiran kelak nanti saya harus membuat proposal dengan menamakan jagung itu corn estate. Selanjutnya saya mentok di proposal kedelai. Jadi soybean estate. Disinilah saya merasakan nama untuk proposal kedelai itu jadi tidak komersil gitu. Kemudian saya mendapat inspirasi dan menamai food estate. Proposal itu secara resmi pernah diajukan ke Kementerian Pertanian dan Menristek. Bahkan saya saat itu berkesempatan ditugaskan untuk mendampingi Bapak Wakil Gubernur saat itu, Wakil Gubernur Kalbar. Saat itu Bapak Dr. Andes Kristiandi Sanjaya untuk menyerahkan proposal itu pada event pertemuan di Jakarta. Alhasil proposal food estate itu tidak pernah direspon, tidak ada dukungan oleh pemerintah pusat. Gitu. Nah, ini disclaimer-nya. Dalam ini saya tidak menganggap bahwa penamaan food estate itu dari pemikiran saya pribadi. Saya tidak mengklaim itu. Mungkin kesamaan berpikir antara konsep saya dengan pemikiran Kementerian Pertanian saat ini. Atau konsep food estate yang pernah saya sampaikan baru dianggap layak, baik. Itu lambat menganalisa. Nah, 10 tahun kemudian lah, 5 tahun kemudian baru itu direspon. Dapat berkas-berkas proposal yang saya buat. Terlepas dari siapa pihak yang menamakan food estate, itu nggak penting. Yang terpenting adalah konsep food estate-nya itu menurut kami, Dinas Pertanian Kalbar saat itu. Karena saya yang membuat, maka saya adalah salah satunya orang yang memahami. Bahwa konsep food estate versi kami yaitu, prinsip utamanya itu ada 5. Pertama, yaitu tentang general concept ya. Yaitu membangun kawasan baru berbasis pertanian dibangun bukan sekedar mengejar target sebesar-besarnya mencetak sawah atau cetak lahan pertanian atau sekedar pencapaian perluasan areal tanam saja. Bukan. Tapi suatu konsep pembangunan kawasan pertanian yang terintegrasi dan modern. Yang terdiri dari sarana penunjangnya seperti sarana utamanya itu ada unit, gudang, pengelola alat dan mesin prapanen. Itu ada unit sendiri. Ada unit processing, warehouse hingga packaging. Dan ada sarana pendukung seperti akses jalan, drainage, perumahan petani, pengelola, hingga ada swalayan yang waktu itu. Nah, nantinya lahan tersebut diikat menjadi lahan tetap yang tidak dapat dialihfungsikan dengan konsekuensi pemerintah akan memperlakukan khusus pada area tersebut kepada petani pemilik lahan. Di dalam project of propose yang dulu kami buat menggunakan image itu kertasnya A3 full color, lengkap dengan side plan-nya, dengan gambar denahnya. Dan saat itu printer yang populer waktu itu masih dot matrix ya. Tapi kami menggunakannya printer tuner full color yang harganya mahal saat itu. Untuk menjadikan proposal itu eksklusif.
Jadi proposal food estate ini bukan buat setengah-setengah, bagaimana berpikir sehingga hard copy-nya pun bagus gitu waktu itu. Nah ini kedua, dari 5 ada 2. Pemilihan atau penentuan lokasi. Nah syarat yang disyaratkan untuk food estate versi kami itu pertama, karena padi itu identik sesungguhnya dengan sebutan tanaman air, maka padi akan tumbuh baik jika tersedia air yang lebih. Artinya lokasi harus memiliki sumber air baku. Itu syarat mutlak. Tidak bisa dipaksakan jika lahan tidak sesuai. Namun akan dipaksakan jika lahan itu cocok untuk pertanian. Contoh lahan pertanian produktif ternyata digunakan untuk perkebunan sawit. Nah kita bagaimana memaksanya? Sawit kan bisa gampang aja di rawa-rawa kayak di mana kayak di gunung kita bisa hidup. Jika lahan yang dikembangkan merupakan vegetasi hutan primer dan lokasinya yang jauh dari sumber air baku, maka effort yang dilakukan itu dalam bentuk investasi itu pembukaan lahannya akan menjadi biaya high cost, mahal. Terlebih timbul masalah yang seperti isu deforestasi. Secara teknis memerlukan waktu yang lama untuk menjadikan lahan itu available untuk pertanaman. Khususnya perlakuan ameliorasi tanah, lahan, dan lain-lain. Jadi belajarlah sedikit dari Vietnam yang menggunakan air baku Delta Mekong. Dulu saya pernah loh ke Vietnam, ke Thailand, Kuala Lumpur, China, Jepang, dan hampir semua wilayah Europe. Melakukan study trip untuk mencari wawasan tentang seluk-beluk pertanian yang maju waktu itu. Jika salah pilih areal, maka akhirnya merupakan tindakan yang tidak produktif. Menunggu lahan itu hingga siap digunakan, perlakuan tanah dan lain-lain termasuk walaupun dibangun embung, pengadaan pompa air sebanyak-banyaknya. Kebijakan pemerintah membangun embung untuk tanaman padi sesungguhnya perlu biaya sangat besar karena pada wilayah tertentu dengan porositas dan laju infiltrasi yang tinggi, embung yang dibangun seluas 1 lapangan sepak bola itu hanya cukup mengairi lahan padi seluas lapangan bola itu juga untuk menjadikan sawah itu kapasitas lapang, bahkan tidak cukup. Jadi mau berapa lapangan sepak bola membangun embung hanya gara-gara salah menentukan lokasi, memaksakan. Ahli pertanian seharusnya dapat merujuk perhitungan standar yaitu crop water requirement, crop watt, dan membahasnya, menghitungnya dengan definisi kapasitas lapang. Kecuali embung diperuntukkan untuk menyiram sayur atau tanaman lainnya, hanya untuk membasahi tanaman dan tanah saja. Itu bisa. Dampak lain dari penggenangan lahan sawah yang tidak sempurna maka menjadikan tikus akan marah, yang diuntungkan pemilik pabrik racun tikus. Yang kedua, syarat pemilihan lahan kedua adalah jumlah luas lahan yang dikaitkan dengan asumsi produktivitas. Jumlah lahan dikalikan dengan asumsi produktivitas, maka cukup menyediakan beras untuk makan penduduk di kabupaten tersebut. Kemudian diakumulasikan jumlah lahan kabupaten adalah kecukupan untuk menyediakan beras keperluan masyarakat di provinsi tersebut, plus cadangan overland 20%. Jangan terlalu berlebihan. Karena ada petani mandiri di area lain yang juga menanam padi serta peluang membuka kesempatan private sector untuk berperang. Kalau food estate itu ngabisin semuanya sudah di cover oleh food estate, tadi private sector tidak hidup. Nah, luas serahan regional tersebut jika diakumulasi secara nasional menggunakan data pangan yang benar akan mempresentasikan keyakinan bahwa Indonesia siap swasembada atau tidak. Karena itu akan menjadi lahan absolut yang dimiliki petani di bawah pembinaan pemerintah. Selamanya pemerintah aman dalam hal ketersediaan lahan pangan. Jadi mungkin tidak tepat jika kebijakan dibangun di suatu daerah dengan luasan ribuan hektar atau jutaan hektar dan dipastikan beberapa di antaranya adalah lahan margin, bahkan cenderung dipaksakan. Apa yang risiko? Jika itu terjadi, di satu daerah dibangun jutaan hektar lahan. Paksakan itu. Satu, ketersediaan pangan menjadi tidak merata. Tidak akan tercapai ketahanan pangan untuk setiap provinsi, setiap regional. Akhirnya terjadi ketergantungan bahan pangan antara provinsi A dan provinsi lainnya. Dua, biaya migrasi akibat distribusi pangan dari
provinsi ke produktivitasnya itu, produksi itu ke produsen, ke lain-lain yang tidak ada itu jadi bertambah mahal. Nah, 3, pendapatan masyarakat pendapat masyarakat ini terhadap kerusakan habitat lingkungan. Ini juga dipertimbangkan, hak masyarakat adat hingga deforestasi dan lain-lain. Rumit, terlalu besar, dipaksakan, hutan harus ditebang. Nah, keempat, secara teknis pasti bermasalah. Terlebih ada sebagian besar lahan yang sesungguhnya bukan untuk pertanian pangan. Perlu waktu dan investasi pemerintah yang sangat besar untuk mengupgrade lahan tersebut supaya dia bisa jadi produktif. Masalah kelima, memobilisasi petani dalam jumlah besar untuk mengelola lahan. Dibangunlah rumah-rumah, fitnah, ribut dengan penduduk setempat dan lain-lain. Nah, masalah yang keenam, anggaran APBN itu akan terkuras banyak. Tidak ada kontribusi, rendah kontribusi pemerintah daerah. Kalau ada pun pasti kecil, karena tidak mampu begitu besar. Nah, dari kelima yang tadi itu, nah sekarang yang ketiga. Ketiga, peran dan keterlibatan petani. Nah, dalam hal ini konsep food estate itu adalah petani adalah pemilik lahan. Petani nantinya akan memerintahkan urutan pekerjaan yang diinginkan. Selanjutnya berperanlah unit-unit jasa masing-masing yang mengerjakan. Seluruh kendali ada di petani. Dan pembiayaannya juga tanggung jawab petani. Tentunya dengan bimbingan petugas penyuluh. Termasuk berapa harga jual gabah jika sudah jadi beras. Itu kewenangan petani. Nah, konsep yang keempat itu adalah penganggaran. Itu semua bersumber dari semua pembiayaan, baik dari APBD, APBN. Jika ada hak budget wakil rakyat, fokus dan terarah ke areal itu. Jadi tidak ada lagi pembangunan peruntukan jalan usaha tani di pemukiman penduduk yang salah sasaran, karena itu aspirasi atau hak budgetnya dewan. Dan nanti seluruh bantuan pemerintah itu diorganisir oleh unit-unit manajemen profesional yang berfilosofi mencari keuntungan. Nah, ini masalah kelima, peran swasta. Swasta seperti perbankan, pihak asuransi, supplier farm input. Bahkan jika ada pihak yang mau membangun penggilingan padi, bahkan kepemilikan lahan, semua dibuka kesempatan untuk berinvestasi. Tidak harus ketergantungan membangun sawah, cetak sawah itu kepada beban anggaran negara. Nah, harapan dari program food estate versi kami dari Kalbar saat itu, 1, masing-masing kabupaten atau provinsi itu dipaksa untuk bertanggung jawab memenuhi pangan untuk masyarakatnya sendiri. Jika ada kelebihan itu untuk pencukupan kebutuhan pangan nasional atau untuk buffer stok nasional. 2, lahan yang dibangun akan menjadi lahan abadi dan absolut untuk kepentingan pertanian pangan for long time, selamanya. Yang ketiga, harapannya, jika menggunakan istilah perkebunan, maka food estate ini identik kebun inti gitu loh. Nah, yang keempat, secara teknis, itu air mudah bisa dikendalikan. Kalau air mudah sudah dikendalikan, kapan kita memerlukan air? Karena air itu dekat. Jadi syarat itu kan ada air baku. Jangan buatnya jauh-jauh dari air baku. Perlu berapa puluh pompa, saluran drainase, perlu embung, perlu apa. Nah, kalau ada air baku, saat kita butuh air kita masukkan, saat kita tidak butuh kita keluarkan. Transplanter bisa masuk, hand traktor bisa masuk, dekat gitu. Jadi air itu mudah dikendalikan. Nah, yang kelima, daerah akan memiliki kebanggaan atas produk pangannya yang berlabel khusus. Misalnya beras Pontianak nih, beras Ponti gitu namanya. Nah, hasil seperti itu, bangga daerah. Nah, yang keenam, terdapat unit kerja profesional dalam proses budidaya yang tersentralisasi, seperti unit pengolahan panen itu sendiri. Mungkin perusahaan mau berinvestasi untuk pengolahan tanah, hand traktor, silahkan. Nanti dia prinsipnya cari untung. Ada unit untuk panen, untuk penggilingan padi. Nah gitu. Jadi seluruhnya itu silahkan dikelola. Prinsip kerjanya mencari keuntungan.
sehingga seluruh aset itu terjaga dan terawat karena menguntungkan. Nah, dimulai dari sinilah terjadinya improvisasi penggunaan alat dan mesin pertanian. Pasti dari bagaimana menciptakan hand traktor, pemanfaatan drone, atau mungkin buat drone cara baru, ada mungkin IoT dan segala macam. Nah, yang dilakukan oleh pengelola demi mendapatkan efisiensi dan keuntungan, sehingga ada tambahan PAD lah untuk daerah. Nah, 7, bentuk usaha komoditinya tidak harus monoton padi, sesuai dengan stok beras nasional, dan menyeimbangkan pasokan kebutuhan pangan lainnya. Misalnya pada saat ini di data yang saya pernah inisiasikan itu, oh ini sudah lebih 70%. Jika ditanam pada hari ini, maka nasional akan kelebihan 7%, maka pasti harga akan turun. Oleh karena itu, substitusi, ganti dengan jagung kayak apa. Tapi lahan itu kan bisa dikondisikan airnya. Nah, seperti itu. Jadi bisa fleksibel, bisa nanam jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan lain-lain. Dan ingat itu, tanah itu, lahan itu spesifik, nggak sembarangan. Nah, yang ke-8, waktu itu mimpi Bapak Kepala Dinas waktu itu adalah mewujudkan petani itu berdasi. Nah, pada saat panen nih, petani menggunakan mobil yang bisa diparkir hingga di pinggir sawahnya. Melihat unit combine harvester memotong padi yang subur, karena pada saat panen mesin besar itu bisa melewati sawah yang sudah dikeringkan. Namun kebijakan pemerintah apapun yang dilakukan tentunya memiliki alasan lain yang mungkin benefitnya lebih besar, artinya pemerintah pusat. Dan itu tidak semua masyarakat kecil seperti saya yang mengetahui. Semoga sajalah konsep apapun tentang food estate yang sudah dibuat dan dikembangkan pemerintah, saya dan masyarakat wajib berdoa semoga itu terlaksana dengan baik. Tidak harus menggunakan konsep dari Kalimantan Barat, tidak harus dari kami. Ya, silakan diimprove dengan baik. Demikian, terima kasih.